Hobi mengoleksi anggrek, apalagi sampai 1.000 jenis yang berasal dari seluruh negara penghasil anggrek, tentunya akan membanggakan. Tetapi, jika hal itu hanya kesenangan semata, maka bisa dibayangkan bagaimana harus membiayainya. Anggrek bukan hanya menuntut ketelatenan, tetapi juga perawatan yang terus-menerus sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi tiap jenis yang dikoleksi terdiri dari sejumlah tanaman. Jika masing-masing jenis terdapat 10 tanaman saja, maka koleksinya mencapai 10.000 tanaman. Akan tetapi, Ayub S. Parnata, salah seorang pendiri Perhimpunan Anggrek Indonesia atau PAI, ternyata mampu memenuhi kesenangannya tanpa harus berkorban mengeruk isi koceknya. Bahkan sebaliknya, kesenangannya itu bisa mendatangkan uang. Apalagi biarpun bentuknya kecil, harga bunga anggrek bisa selangit, terutama jika termasuk jenis langka. Anggrek jenis Paphiopedilum atau lebih populer disebut anggrek kantung semar misalnya. Harganya bisa mencapai 5 sampai 2.000 dolar Amerika Serikat. Jenis anggrek tersebut sangat digembari orang-orang berkantung tebal di negara-negara 4 musim seperti Eropa, Amerika, dan Jepang itu sampai sekarang masih merajai pasaran dunia. Disebut kantung semar karena salah satu daun bunganya menyerupai kantung. Bentuknya kecil, sehingga saking kecilnya bisa ditaruh di pot sebesar cangkir. Yang istimewa, tanaman anggrek tersebut hanya membutuhkan sedikit sinar matahari, sehingga pada musim dingin anggrek kantung semar cukup ditaruh di jendela. Di Indonesia hanya saya yang punya. Jika ada orang lain yang punya, pasti beli dari saya, ujarnya. Selain anggrek kantung semar, beberapa koleksinya yang tergolong langka antara lain Odontoglossum Mount Bingham, Odontoglossum strawberry, Bealara tahoma Glacier yang berasal dari Amerika Serikat, dan Bealara everglades. Di lingkungan penggemar anggrek, Ayub memang bukan hanya dikenal sebagai kolektor. Ia juga pengusaha ulet yang memasarkan tanamannya di dalam sampai luar negeri. Ekspor bunga anggrek dikirim ke beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Papua Nugini, dan Australia. Selain itu, ia juga melakukan penyilangan yang sudah menghasilkan lebih dari 30 jenis anggrek.
5 diantaranya sudah memperoleh pengakuan internasional. Karena terlalu mahal, tidak semuanya didaftarkan, kata penerima beberapa penghargaan itu. Seperti kebanyakan anak-anak Tionghoa lainnya yang sejak kecil sudah dilatih untuk wira swasta, Ayub memulai kegiatan usahanya sejak usia 12 tahun. Pada awalnya, ia lebih tertarik pada ikan hias. Usaha saya waktu itu sudah maju, katanya. Tetapi setelah kakeknya, Yablun, meninggal, koleksi tanaman anggreknya tidak ada yang mengurus sampai akhirnya banyak yang mati. Neneknya kemudian mewariskan tanaman anggrek bulan yang masih hidup untuk diurusnya. Dengan menjual setengah kilogram emas dari hasil bisnis ikan hias dan pinjaman dari ibunya setengah kilogram emas sejak tahun 1947, Ayub memulai berusaha dengan cara mengembangkan budidaya anggrek Cattleya. Keluarga orang tuanya menyewa rumah di Jalan Lengkong. Namun, karena halaman rumahnya kurang luas, beberapa tahun kemudian mereka pindah ke Jalan Progo, lalu pindah lagi ke Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Kegiatan bisnisnya yang dilandasi kesenangan telah membuat usahanya berkembang. Karena merasa masih kurang, ia melakukan penyilangan dan pemeliharaan di nurserynya yang dibangun di atas tanah sewaan seluas 2000 meter persegi di daerah Lembang. Selain memproduksi pupuk organik, penelitian dan uji coba pupuk tersebut sudah dilakukan selama lebih dari 15 tahun sejak tahun 1960. Tahun 1991, pupuk organik yang mengandung unsur makro dan mikro itu mulai memasuki pasar Cina dan beberapa negara lainnya. Selain cocok untuk tanaman anggrek, pupuk tersebut bisa digunakan untuk tanaman lainnya. Bahkan menurutnya bisa mengatasi serangan virus CVPD yang menyerang tanaman jeruk. Penerima sejumlah penghargaan untuk berbagai kegiatan lomba anggrek, baik di dalam maupun di luar negeri itu mengungkapkan, dari 1000 jenis anggrek koleksinya, yang laku di pasaran hanyalah sekitar 200-300 jenis saja. Selebihnya hanya untuk hobi, katanya. Sebagian besar tanaman anggrek tersebut berasal dari hampir seluruh daerah di Indonesia, dari Aceh sampai Irian Jaya. Koleksi lainnya didatangkan dari Belanda, Jerman, Perancis, Italia, Australia, Jepang, Taiwan, Thailand, Papua Nugini, dan negara-negara Pasifik serta beberapa negara Asia lainnya.
yang sulit memperoleh anggrek dari Kepulauan Solomon, katanya. Menurut Ayub, dengan anggrek ia bisa mendapatkan banyak teman, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena banyak teman, ia merasa tidak mengalami kesulitan dalam berburu anggrek. Saya tinggal angkat telepon saja, katanya. Dengan menghubungi temannya di Belanda, sang teman yang memiliki hobi menggembara dari satu negara ke negara lain itu mencarikan jenis-jenis anggrek pesanannya. Permintaan itu bukan hanya datang dari Ayub, tetapi juga dari penggemar anggrek di negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya. Walaupun koleksinya sudah cukup banyak, tetapi Ayub menyatakan dari berbagai jenis anggrek di seluruh dunia, tetap masih banyak yang belum dimilikinya. Beberapa jenis disebutnya seperti Angaulo, Lycaste, Odontoblossom, Brassia, Oncidium, Aspasia, dan lain-lain. Sedangkan anggrek yang tergolong bagus berasal dari Hawaii. Tetapi dari pengalamannya selama lebih dari 50 tahun lebih itu, ternyata tidak semua anggrek yang bunganya bagus bisa laku di pasaran. Karena itu, jika kita akan membudidayakan anggrek, harus tahu betul bagaimana pasarnya. Sebagai contoh, dikemukakan bagaimana kesukaan bangsa Indonesia terhadap warna merah. Tetapi kenyataannya, yang laku di pasaran justru anggrek yang berwarna putih. Aneh kan, katanya. Ternyata alasannya sederhana saja. Anggrek warna putih lebih mudah dikombinasikan dengan jenis dan warna anggrek apa saja. Ia mengungkapkan, budidaya anggrek sebenarnya masih memiliki peluang yang sangat besar. Tetapi sebelum memulai, diingatkan ada 5 faktor yang jadi tulang punggung yang menentukan berhasil atau tidak usaha tersebut. Pertama, kita harus bisa mengkaji jenis anggrek apa yang disenangi oleh pembeli dan berasal dari mana. Kedua, kita harus mengetahui cara-cara pemeliharaannya, karena tiap jenis anggrek membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Ketiga, bagaimana manajemennya, karena jika tidak laku, maka investasi yang sudah ditanam akan macet sehingga mengakibatkan kerugian. Keempat, kita harus bisa melihat bagaimana prospek pasar selama 5 tahun mendatang. Artinya, apakah jenis yang kita budidayakan masih akan tetap laku dalam 5 tahun mendatang? Banyak contoh usaha-usaha besar di bidang anggrek
yang kemudian bangkrut karena setelah 5 tahun ternyata tidak laku, katanya. Yang kelima, kita harus menguasai pengetahuan pemasaran. Selain 5 hal yang harus diperhatikan, mereka yang akan berusaha di bidang anggrek dinasehatkan agar jangan menjual bunga potong jika halaman yang digunakan sempit. Usaha bunga potong barulah menguntungkan jika dilakukan di halaman agak luas, misalnya di atas 1000 meter persegi. Jika halamannya sempit, sebaiknya kita mencurahkan perhatian ke laboratorium, katanya. Sementara jika halaman yang digunakan agak luas, sebaiknya kita hanya membesarkan tanaman. Kisah Ayub S. Parnata dimuat di Harian Kompas 1 November 2001 dengan judul Kecintaan dan Berkah Anggrek untuk Ayub, ditulis oleh Her Suganda.